Minasan, balik lagi bersama aku Nefertari Lily di sini dan selamat datang juga di channel Anime OP. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, karena apapun yang kita miliki saat ini adalah hadiah terbaik yang kita dapatkan. Jadi jangan lupa untuk selalu bersyukur, oke? Oke, balik lagi ke pembahasan One Piece. Nah, kali ini Mimin Lily mau ngebahas teka-teki terbesar mengenai sebenarnya siapa yang akan menjadi the next nakama kru bajak laut topi jerami. Karena kita ingat juga guys, kelompok bajak laut Kuroige yang diyakini kuat akan menjadi musuh terberat yang akan dihadapi oleh kelompok bajak laut topi jerami. Mereka sudah memiliki anggota ke-10-nya yaitu Aokizikuzan. Itu sebabnya kali ini Mimin Lily akan coba bahas sekaligus menganalisa apakah benar di chapter 1108 Oda Sensei memberikan petunjuk tentang the next nakama dari kelompok bajak laut topi jerami. Oke deh, tapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk like video ini dulu ya guys, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Dan tentunya biar aku tambah semangat lagi ngontennya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan yuk tonton videonya sampai selesai ya. Let's go. Pembahasan kali ini aku mulai dari chapter 1108 ya guys. Nah, di chapter 1108 apabila kita perhatikan lagi memang ada sesuatu hal yang sangat menarik loh yang terjadi di chapter ini. Ya, Dory dan juga Brogy ternyata sampai memperhatikan kelompok bajak laut topi jerami. Bahkan Dory dan juga Brogy menjelaskan bahwa dia mengamati setiap anggota baru dari kelompok bajak laut topi jerami. Gila nggak tuh, saking eratnya persahabatan mereka, Dory dan Brogy sampai memastikan loh agar tidak salah sasaran ketika terlibat konflik di Pulau Egghead. Nah, perlu diingat juga guys, Dory dan Brogy ini pertama kali bertemu dengan kelompok bajak laut topi jerami ketika mereka harus terlibat konflik dengan organisasi Baroque Works, atau lebih tepatnya ketika Ars Little Garden. Oh iya guys, ketika itu anggota bajak laut topi jerami baru beranggotakan 5 orang saja termasuk Luffy. Itu sebabnya banyak dari para fans One Piece mengkaitkan hal ini dengan anggota bajak laut topi jerami yang ke-10 guys. Dimana seperti yang kita tahu, Bonnie dan Franky tidak dihajar oleh Dory dan juga Brogy. Lalu apakah ini bisa menjadi acuan jika Bonnie akan menjadi the next nakama? Jawabannya bisa iya, bisa juga enggak. Tetapi menurut aku sih, Bonnie justru tidak akan menjadi the next nakama, atau persentase untuk menjadi the next nakama itu sangat kecil guys. Nah, kalau ngomongin soal the next nakama, sebenarnya Oda Sensei ini telah memberikan petunjuk loh, bahkan jauh sebelum Ars Egghead. Jadi apa yang terjadi di chapter 1108 kemarin, menurut aku sih bisa dibilang tidak ada kaitannya dengan petunjuk siapa the next nakama dari bajak laut topi jerami. Justru petunjuk yang Oda berikan itu ada di SBS volume 59 guys. Nah, dalam SBS ini ada salah satu pertanyaan yang sangat menarik dari fans One Piece, di mana pertanyaan tersebut berkaitan dengan permainan kata dan juga angka. Kalian tahu sendirilah, Oda emang suka dengan permainan kata dan angka yang bisa dijadikan sebagai foreshadow. Nah, pertanyaan tersebut kurang lebih gini guys. Hai Oda Sensei, ini sangat luar biasa jika buah iblis dari anggota bajak laut topi jerami bisa menjadi petunjuk tentang angka dari masing-masing anggota. Maka itu akan menjadi angka 1 sampai 10. Di mana Luffy adalah Gomu-Gomu yaitu 5656, lalu Chopper Hito-Hito 110 110, kemudian Robin Hana-Hana 8787, dan yang terakhir Brook 4343. Tetapi di mana angka 2 dan 9? Bukankah angka 2 dan 9 bisa diartikan sebagai Nikyu yang berarti itu adalah buah iblis milik Kuma? Apakah mungkin Kuma akan bergabung dengan kelompok bajak laut topi jerami? Menariknya guys, Oda Sensei justru tidak menjawab seolah-olah seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Nah, sampai di sini satu hal yang dapat kita simpulkan guys. Memang sih kunci dari teka-teki ini adalah buah iblis Nikyu no Mi. Apalagi di Ars Egghead kali ini buah iblis Nikyu no Mi sempat menjadi sorotan karena kisah flashback dari Kuma. Dengan kata lain, Kuma memang menjadi kandidat kuat yang akan mengisi anggota ke-10 kelompok bajak laut topi jerami.
Tapi masalahnya, banyak dari fans One Piece meyakini jika Kuma akan mati di Axe Egghead karena mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan anaknya yaitu Bonnie dan anggota bajak laut topi jerami. Sehingga hal ini pun menimbulkan sebuah pertanyaan besar di kalangan para fans One Piece. Ya, jika Kuma mati, lalu siapa yang akan memakan buah iblis Nikyu no Mi yang menjadi sebuah petunjuk mengenai the next nakama dari kelompok bajak laut topi jerami? Guys, sebenarnya yang paling logis adalah Bonnie. Tetapi kalian tahu sendiri kan, Bonnie sudah memiliki kekuatan buah iblis Toshinomi. Dan seperti yang udah aku jelasin juga di awal tadi, Bonnie memang sangat kecil sekali bergabung dengan kelompok bajak laut topi jerami. Jadi Bonnie harus kita kesampingkan ya. Nah, menurut Mimin Lily sih, justru Vivi lah yang akan menjadi the next nakama sekaligus pemakan buah iblis Nikyu no Mi. Tanda kutip jika Kuma mati ya guys. Pertama, kenapa Vivi akan menjadi the next nakama? Karena banyak sekali permainan angka 2 dan 9 yang mengarah ke Vivi. Nah, ini jarang sekali diketahui oleh para fans One Piece loh. Jika sebenarnya nama Vivi dalam bahasa Jepang adalah Goro Awase-nya itu adalah Bibi. Dimana huruf B itu adalah huruf kedua dan I adalah huruf ke-9. Kemudian yang kedua, ketika menyamar menjadi anggota Baroque Works, Vivi yang memiliki kode nama Miss Wednesday dipasangkan oleh Mr. Nine. Ketiga, umur Kuma saat ini adalah 47 tahun, sedangkan Vivi adalah 18 tahun. Jika 47 dikurangi 18, maka hasilnya adalah 29. Keempat, tentu kalian para fans One Piece masih ingat dengan simbol persahabatan antara Vivi dan kelompok bajak laut topi jerami kan? Ya, tanda X. Nah, tanda X ini jika dalam angka Romawi berarti adalah angka 10, di mana angka 10 ini digambarkan sebagai anggota ke-10 bajak laut topi jerami. Apakah ini hanya sebuah kebetulan saja? Tentu tidak guys, kalau kalian belum yakin Vivi adalah the next nakama. Aku kasih buktinya lagi deh. Mimin Lily rasa sih kalian para fans One Piece juga masih ingat kan kekuatan buah iblis Nikyu no Mi pertama kali diperlihatkan pada chapter 484. Menariknya, di cover chapter ini kita bisa melihat Vivi yang sedang memainkan alat musik harpa. Bahkan nih, menurut aku yang paling masuk akal adalah pada opening One Piece terbaru di Axe Egghead, kita diperlihatkan sebuah transisi spesial antara Vivi dan Bonnie yang menuju ke gelembung Kuma atau buah iblis Nikyu no Mi. Lalu apakah semua ini bisa dibilang sebuah kebetulan atau justru sebuah kebetulan yang terlalu kebetulan? Oke, kayaknya cukup segini dulu ya guys pembahasan kita kali ini tentang siapa sebenarnya the next nakama ke-10 kelompok bajak laut topi jerami. Nah, jika kalian punya pendapat lain silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye bye.